dari ulama kontemporer lainnya. Nah, dikatakan copy paste tidak bisa juga, karena memang itulah kondisi yang ada, bahwa mukjiznya Al-Quran itu atau i'jaz Al-Quran itu memang dilihat dari 3 aspek tadi yang kita kenal dengan i'jaz lugawi, i'jaz dari segi bahasa. Bahasa Al-Quran itu bukanlah bahasa biasa. Susunannya itu berbeda dengan susunan bahasa yang dikarang oleh manusia. Ungkapannya, pemilihan katanya itu juga penuh dengan keistimewaan, penuh dengan rahasia yang kalau digali, semakin digali itu akan semakin tampak jelas. Ya. Awal Quran itu memang i'jaz. Itu dari segi bahasa. Yang disebut dengan apa tadi? I'jaz lugawi. Yang kedua, ada i'jaz tasri'i namanya. I'jaz tasri' itu adalah Al-Quran diantara isi kandungannya terkait dengan syariat, hukum. Maka hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran itu adalah bukti bahwa Al-Quran bukanlah karangan dari manusia atau dari Nabi Muhammad SAW. Karena kandungan Al-Quran dari segi hukum itu memang memiliki efek jera, memiliki tingkat keadilan yang tidak atau belum terfikirkan oleh manusia sebelumnya. Jadi hukum itu kan intinya adil. Adil. Ketika ada kesalahan harus dibalas dengan yang adil. Balasannya harus adil. Maka keadilan di dalam persoalan hukum itu terjawab oleh Al-Quran. Contoh, kenapa Al-Quran misalnya ada hukuman berbeda antara pezina muhsan dan ghairu muhsan? Pezina itu ada 2. Ada pezina muhsan, ada pezina ghairu muhsan. Apa bedanya? Satu berkeluarga, satu lagi belum berkeluarga. Pezina yang sudah menikah, yang sudah pernah menikah itu berbeda hukumannya dengan pezina yang belum pernah menikah. Kalau pezina yang menikah, yang sudah menikah dia berzina, maka hukumannya apa? Dirajam mati. Kalau pezina yang memang belum pernah menikah, hukumannya apa? Didera. Kenapa berbeda? Karena kasusnya berbeda. Kalau ada pezina dan dia sudah menikah, maka tidak ada lagi obatnya itu. Harapan untuk sembuh, ibaratkan penyakit ya. Harapan untuk sembuhnya sudah sangat tipis. Bagaimanapun cara merawatnya, ibaratkan penyakit ini, dirawat, dikasih obat, tapi tetap kemungkinan dia untuk kembali melakukan hal yang sama itu sangat tinggi. Sudah kronis. Maka dalam agama obatnya untuk itu adalah rajam. Rajam itu kan sama dengan hukum mati itu. Tapi prosesnya berbeda. Tidak ada lagi obat itu. Kalau pezina yang belum menikah itu masih bisa diobati. Diasingkan, dibina, masih bisa itu. Ujung-ujung nanti misalkan dinikahkan saja dia. Kalau sudah nikahkan aman dia itu. Tapi kalau yang tadi itu penyakit. Penyakit yang memang obatnya itu sudah sangat susah. Sehingga dia sembuh itu juga harapannya sangat kecil. Berbeda penanganannya. Kemudian secara psikologis juga berbeda. Orang yang dihukum dengan hukuman rajam. Rajam itu kan dihukum di tengah keramaian itu.
artinya bisa disaksikan oleh orang banyak. Maka apa efeknya? Dampaknya. Efeknya adalah bagi orang yang terlibat, baik itu dalam eksekusi ataupun dalam melihat proses hukuman, maka dia akan dampak psikologi, dia akan menjaga dirinya. Kalau dia sudah nikah, maka dia tidak akan mungkin lagi mau melakukan perbuatan seperti itu. Itu HP siapa berbunyi itu? Sebelah. Depan. Maksudnya kira itu. Sama dengan pencuri. Pencuri, apa hukumannya? Potong tangan. Kenapa harus potong tangan? Jadi ada dua. Pertama itu ada efek jerahnya bagi pelaku dan juga bagi orang lain. Itu luar biasa itu. Kalau ada orang potong tangan jalan-jalan ke pasar, maka apa yang membayangkan masyarakat sekitar? Hati-hati, ini mantan ini. Sehingga masyarakat pun waspada. Dia pun malu untuk melakukan hal yang sama karena sudah diawasi, ya kan? Diawasi. Semua yang ada di lingkungannya itu, di sekitarnya, dimanapun dia berada, orang sudah paham itu, ini adalah mantan. Maka kemungkinan dia untuk melakukan perbuatan sama 2 kali itu sangat kecil. Di samping tangan mana ada lagi. Kalau mengambil itu, nanti dengan tangan tu. Silakan ambil. Ya, ambil dengan tangan. Bukan cara ngambil dengan mulut itu. Dengan kaki. Ya dengan tangan. Kaki bisa, tapi yang identiklah dengan tangan. Maka tangan yang dipotong. Jadi dampaknya itu. Kalau dibandingkan misalnya pencuri kemudian dia di penjara. Ada efek jerahnya? Mungkin ada. Tapi mungkin efek jerahnya itu tidak terlalu. Di bawah yang tadi. Atau bisa kebalikan. Di penjara itu ketemulah dia sama-sama pencuri. Senior. Apa belajarnya? Bertambah ilmunya. Dia kena hukuman 2 tahun. 2 tahun dia belajar dengan seniornya. Tentang ilmu mencuri. Setelah dia bebas, dia praktekkan lagi ilmunya itu. Biasanya Ustaz, kalau orang misalnya kan masuk penjara, nah dia tuh bakal dihajar sama seniornya gitu, Ustaz, buat pelajaran pula buat dia. Itu ospek aja itu. Itu ospek aja itu. Di awal-awal kan, hasil itu cerita-cerita kan. Hasil itu ternyata berbagi ilmu dia. Bah tangkuk petang, mencilok. Apa dia mencilok tangkuk? Anak mana itu caranya tu mencilok dia. Kalau itu tangkuk semuanya. Aku caranya. Jadi memang saya pernah itu ngobrol dengan pencuri, mantan atau belum saya tak tahu itu. Hebat dia. Pernah dia mencuri di satu tempat, dia curi apa saja. Kalau ada beras dia ambilnya. Kalau ada padi dia ambilnya. Nampak binatang ternak dibawanya. Pokoknya apa yang nampak dibawa. Ketika dia ketahuan, dia cerita itu. Katanya, ketika ketahuan itu, orang kan ramai. Mana cara lari? Kalau lari pasti dikejar. Dia katakan, kalau lari pasti dikejar. Dalam peristiwa seperti itu, kalau ada orang yang lari, pasti dia sudah curigai. Dia karena sudah pengalaman itu, mungkin nak lari dia. Ketika orang sudah ramai, dia biasa saja. Dia nak lari. Apa yang dilakukannya? Dicarinya tempat yang kumuh. Apakah itu lumpur atau tong sampah atau apa. Maka dia pura-pura jadi orang gila.
Tak lari dia. Jalan dia. Orang ramai mencari dia juga jalan. Jadi jalan. Tak dicurigai. Itu hebat itu. Berarti dia sudah berpengalaman kan. Sehingga ada beberapa kasus dia katakan, kalau ada dia melakukan kegiatan pencurian, ketahuan, dia tidak pernah itu kena tangkap oleh masyarakat atau oleh warga. Walaupun dia mencurinya tidak tempat dia, keluar atau kemana gitu. Itu caranya. Katanya itu ilmunya gitu. Nah kalau masuk penjara dia misalnya kan dia baginya ilmu itu. Nah, ini caranya. Kalau ketahuan jangan lari. Kalau lari pasti dikejar orang. Caranya mana? Udah kalau ada lumpur, golek-golek si lumpur tuh. Kalau ada tong sampah masuk, jangan ada tong sampah sehingga keluarnya kita sudah busuk. Kalau sudah kena seperti itu jalan-jalan tempat ramai orang kan tak akan curiga. Ini orang gila atau apa gitu kan. Hebat dia. Nah, itu contoh itu. Jadi memang dari segi hukum apa yang dalam Quran itu memiliki efek jera yang tidak terfikirkan oleh manusia sebelumnya. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Dalam Quran itu apapun jenis kasus, jenis peristiwa, jenis pidana ya, peristiwa pidana, hukumannya itu selalu menunjukkan rasa keadilan. Pembunuh, apa hukumannya? Bunuh juga. Bisa tidak dia bebas dari hukuman pembunuhan? Bisa. Kapan? Jika dimaafkan. Jadi situ ada prinsip keadilannya. Memang nyawa harus dibayar dengan nyawa, betul. Tapi bisa juga dia lepas dari kasus itu, dari hukuman itu ketika keluarga ahli waris memaafkan kan gitu kan. Walaupun dia punya kewajiban lain. Tapi intinya apa? Di situ ada unsur keadilan. Sehingga yang terzalimi dia tidak merasa dizalimi, ya. Orang yang menzalimi dia pun menerima hukuman yang setimpal dengan kasus atau pidana yang dia lakukan. Itu kira-kira itu. Yang ketiga adalah ilmi. Jadi Al-Quran itu adalah ilmiah. Maka disebut dengan i'jaz ilmi. Kalau dilihat dalam ayat-ayat yang dalam Quran itu, ternyata Al-Quran tidak hanya bicara masalah bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia atau dengan alam, tapi juga ada fakta-fakta ilmiah yang diungkap oleh Al-Quran. Dan fakta-fakta ilmiah itu adalah sesuatu yang memang terbukti secara ilmiah. Al-Quran berbicara, Al-Quran mengatakan ini, dan itu terbukti secara ilmiah. Maka itu juga disebut dengan i'jaz ilmi. Bukti bahwa Quran itu mukjiz. Kalaulah Quran itu ditulis oleh manusia, atau ditulis oleh Nabi Muhammad, Nabi yang mengarangnya, maka pertanyaannya Nabi itu seorang ilmuwan atau tidak? Kalau seorang ilmuwan apa Nabi? Karena manusia itu pasti dia terbatas. Kalau dia misalkan ahli di bidang, contoh ya, astronomi, belum tentu dia ahli di bidang ekonomi. Belum tentu dia ahli di bidang apa lagi yang lain tuh. Masalah teknologi, belum tentu. Tapi ketika Al-Quran bicara lengkap dari berbagai sudut pandang keilmuan, maka di situ bisa diyakini bahwa Al-Quran adalah mukjiz. Tidak mungkin ditulis oleh manusia. Ada ayat marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua laut yang bertemu. Ditafsirkanlah atau dijelas di ayat lain. Satu itu asin, satu tawar. Secara umum, ketika ada dua unsur air yang berbeda disatukan satu wadah yang sama, maka tentu mereka akan bercampur itu. Asin akan bercampur dengan tawar atau tawar akan menjadi asin, kan gitu kira. Tetapi itu sunatullah itu kan. Tetapi ternyata ada dalam laut itu sungai. Laut itu asin, sungai itu tawar. Dan itu terbukti secara ilmiah. Terbukti secara ilmiah. Belum lagi yang lain itu. Masalah tubuh manusia saja itu bisa dibuktikan secara ilmiah.
Hal sederhana misalkan sidik jari. Manusia, berapa jumlah manusia dari Nabi Adam sampai kiamat nanti? Ternyata sidik jarinya ini berbeda. Kembar pun dia tetap berbeda sidik jarinya. Itulah yang menjadi alasan kenapa sidik jari dijadikan sebagai satu identitas keamanan. Kalau ada polisi misalkan ini kupak maling, maka yang cari polisi apa? Sidik jari. Karena tidak ada satu manusia memiliki, atau tidak ada 2 atau 5 manusia memiliki sidik jari yang sama. Sidik jari itu identik dengan seseorang. Maka dulu sebelum tanda tangan yang berlaku adalah sidik jari. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, sidik jari. Ijazah misalkan, pakai apa ijazah dulu? Sidik jari. Masih ya? Sidik jari. Nah, kalau sudah pakai sidik jari, tidak akan mungkin lagi muncul ijazah palsu itu. Kalau ada mengaku ini ijazah saya, sudah, dia ijazah sidik jarinya. Mana sidik jarinya? Nah, dicek sidik jarinya, cek sidik jari yang ada ijazah. Sama atau beda? Kalau sama berarti betul itu. Tapi kalau beda, berarti pasti ada yang keliru. Nah, tapi sidik jari itu mungkin dipakai dari SLTA ke bawah ya. Perguruan tinggi tidak pakai sidik jari. Perguruan tinggi itu dia pakai stempel aja gitu. Tapi persoalannya stempel itu bisa dibuat. Gitu kan? Bisa dibuat. Pergi ke stempel, kasih aja, tolong buat ini. Bisa dia buat itu, persis sama. Tanda tangan bisa dipalsukan. Ya. Maka kita di Steda pakai stempel emboss. Emboss itu stempel yang timbulnya ke bawah. Kalaupun dipalsukan, nah belinya mahal dan tidak semua toko bisa membuatnya. Nah, itu kan? Ya, bisa. Semua toko bisa membuatnya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi, Yusuf Qaradawi melihat ijazah Al-Quran itu dari 2 sisi. Yang pertama memang Al-Quran atau kaum musyrik di Mekah ketika itu memang meminta kepada Nabi untuk menunjukkan bukti ya, bahwa Nabi itu adalah beliau itu seorang Nabi dan Rasul, dan bukti itu adalah dalam bentuk mukjizat. Sehingga para Nabi dan Rasul pada umumnya memiliki mukjizat itu. Dan mukjizat Nabi itu memang sesuai dengan kondisi zamannya, masanya. Kenapa Nabi Musa itu mukjizatnya tongkat? Di antara mukjizat Musa kan tongkat. Kenapa itu Nabi Musa punya mukjizat tongkat yang bisa berbahaya di udara saja? Karena pada masa itu berkembang sihir. Sihir. Kenapa misalkan Nabi Muhammad mukjizatnya adalah di antara Al-Quran? Nah, karena memang kondisinya adalah masa itu dunia yang ada adalah dunia syair, puisi. Sehingga ketika Al-Quran datang, mereka heboh. Siapa yang bisa membuat karya sebagus itu? Gitu. Dituduhkan kepada Nabi Muhammad, ternyata lihat Nabi Muhammad orangnya bukanlah seorang penyair. Tidak pernah muncul namanya selama ini. Nah, sehingga kalau mau jujur, para penyair-penyair Arab itu ketika Al-Quran turun, mereka sebetulnya mengakui bahwa Al-Quran itu bukanlah kalam basar. Tapi ada persoalan, itu persoalan terkait dengan gengsi atau dengan apa namanya itu marwah dari suku kan. Nah, kalau kita ikut Muhammad, maka kita akan seperti ini, tidak ada lagi akan hilang jabatan kita atau akan hilang kekayaan kita. Itu yang menjadi persoalannya itu. Abu Lahab, apakah dia tidak beriman dengan Nabi? Dia yakin itu. Yakin dia Nabi ini bukan orang biasa. Nabi terutus, saya yakin dia, tapi dia tidak mau. Abu Talib juga seperti itu. Abu Talib ya pamannya ya. Apakah Abu Talib itu tidak yakin dengan kerasulan Nabi Muhammad? Yakin dia itu. Nah, tapi kenapa dia sampai akhirnya tidak beriman? Nah, itu kan dari persoalan itu. Panjang kajiannya. Itu ya, jadi
Dua itu yang penting pemikiran Syukurawi. Pertama, Al-Quran menjawab tantangan dari kaum musyrik. Yang kedua, ijaz Al-Quran itu ada bentuknya lugawi, tasri'i, dan yang ketiga adalah ilmi. Dan ketiga-tiganya itu bukti yang kuat bahwa Al-Quran bukan kalam manusia. Al-Quran bukan kalam Muhammad, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Itu buktinya itu. Ini terlepas dari teori-teori sorfah yang dibahas oleh para pemikir-pemikir lain ya, terutama di Mu'tazilah dan Syiah. Tapi secara real, secara nyata, memang manusia tidak sanggup untuk menandingi Al-Quran dari segi bahasa, Al-Quran dari segi hukum, dan Al-Quran dari segi ilmi. Memang tidak bisa manusia menandinginya, tidak bisa. Ketika dihadapkan dengan Al-Quran, lemah memang manusia itu. Ya, memang tidak bisa. Itu mungkin terkait